Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas kesediaan Anda meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Amanda Syafira. Nama saya Valen Putri Jayati. Saya Zakia Salsabila. Saya Kirani Gunawan Putri. Saya Salma Anastasia. Dan kami sedang melakukan wawancara terkait sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Wawancara ini bertujuan untuk memahami lebih dalam pengalaman serta pandangan tenaga kerja mengenai lingkungan kerja, perlindungan hukum, dan kesejahteraan di tempat kerja. Apakah Bapak sudah siap untuk memulai wawancaranya? Insya Allah. Sebelum kita masuk ke pertanyaan ini, Inti, boleh kami mengetahui nama Bapak dan Bapak bekerja di... Kebetulan perkenalkan, nama saya Fikri Wahyudi. Kebetulan saya di sini bekerja dengan perjanjian. Kalau yang disebut di undang-undang di ASN nomor 20 tahun 2023, ASN itu dibagi dua. Yang pertama ada pegawai negeri sipil, dan kedua ada pegawai dengan perjanjian kerja. Ya, saya salah satunya. Kebetulan saya di sini saya sebagai pengelola layanan operasional di sub bagian umum kepegawaian. Boleh saya tahu sedikit tentang latar belakang pekerjaan Bapak? Saya di sini kebetulan di bagian umum kepegawaian. Saya sebagai pengelola barang segala macam di sini, dan sebagai membantu tentang administrasi kepegawaian di Kecamatan Sukadiri. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Apakah sejak awal bekerja, Bapak mendapatkan kontrak kerja yang jelas dan sesuai ketentuan hukum? Tentu, semua pegawai negeri sipil, ya bukan pegawai negeri sipil sih, ASN ya, kan, karena tadi pegawai negeri sipil itu dibagi dua. Yang namanya ASN itu semuanya juga pasti terikat dengan perjanjian kerja. Dan perjanjian kerjanya itu ada di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Nah, kayak saya dengan pegawai dengan perjanjian kerja, di petikan SK-nya itu sudah ada ditentukan selama 5 tahun. Nah, dari mulai diangkat sampai dengan 5 tahun berikutnya, gitu kan. Kalau untuk pegawai negeri sipil itu kan kalau misalkan di jabatan struktural itu mereka menjabat selama dengan terakhir umurnya 58 tahun. Kalau misalkan sudah 58 tahun beliau pensiun, kan gitu kan. Pertanyaan yang kedua, Bagaimana Bapak menilai kondisi lingkungan kerja di tempat Bapak bekerja saat ini, misalnya keselamatan, kebersihan, kenyamanan? Ya, kalau di lingkungan kerja seperti ada dia lihat kan, ya kalau lingkungan ya cukup nyaman kan. Ya karena pemerintah sekarang itu ya terutama pemerintah Kabupaten Tangerang ya mendorong bagaimana caranya lingkungan kerja itu terlihat nyaman dan enak. Soalnya apa? Karena kita itu target utamanya yaitu pelayanan kepada masyarakat. Setidaknya berarti kan gimana caranya melayani masyarakat itu dengan kondisi lingkungan yang memadai gitu kan. Ya biar masyarakatnya juga nyaman, apalagi sekarang kayak sekarang untuk pelayanan administrasi kependudukan segala macam gitu kan. Dengan otomatis lingkungan kerja kita itu ya saya pikir ya cukup nyaman gitu kan, apalagi didukung dengan adanya kayak untuk untuk antisipasi kebakaran segala macam, dan itu pun kayak di Rantik ya, terutama di Rantik mereka dilatih dengan tanggap bencana gitu kan, pelatihan tanggap bencana segala macam. Itu
itu mungkin ya dianggapnya udah cukup nyaman lah gitu kan untuk bekerja gitu. Lanjut pertanyaan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan menyediakan fasilitas keselamatan kerja sesuai standar seperti APD, pelatihan K3, jalur evakuasi, dan lain-lain? Nah, gini ya, kalau misalkan ya harusnya sih kalau misalnya bertanya kayak gitu ke perusahaan ya, banyak ke perusahaan gitu kan, karena apa? Mungkin resiko mereka itu lebih tinggi gitu kan dibandingkan kita. Kita kan hanya melaksanakan pelayanan kepada masyarakat saja. Ya, tadi kan saya sudah sebutkan. Kalau misalkan untuk kondisi lingkungan kerja, kita kan mungkin untuk keselamatannya ada ya apa segala macam gitu kan untuk mencegah kebakaran gitu kan. Suatu saat ya maaf ya kalau misalkan ada kebakaran kan adalah gitu kan alatnya gitu kan sedikit. Nah, kalau misalkan lebih detailnya, kalau misalkan kayak tadi untuk APD segala macam, mungkin kita nggak ada gitu kan, nggak ada. Tapi ada juga hanya untuk antisipasi saja, kayak misalkan kayak tadi kayak dikasih terantik gitu kan. Mungkin ada alat-alat peraga itu juga bukan untuk keselamatan sebetulnya gitu kan, hanya alat peraga ini aja. Kalau misalkan mereka ada kondisi chaos di masyarakat, demo segala macam, mungkin hanya kayak gitu aja gitu. Selebihnya ya nggak seperti di perusahaan sih gitu kan. Pertanyaan keempat, apakah Anda telah didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan oleh perusahaan? Ya, untuk ASN udah barang tentu semua juga pasti didaftarkan dalam itu kan tentang kesehatan ya, tentang kesehatan segala macam, hak dan kewajibannya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Itu sudah ada apa hak dan kewajiban ASN di situ. Ya nanti silakan baca sendiri ya. Udah pasti ada di Google juga undang-undang tentang ASN gitu kan. Kalau misalkan ASN itu BPJS-nya bukan BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan, ada jaminan kecelakaan, dan ada jaminan kematian juga. Tapi untuk rekan-rekan kita di sini pegawai yang non PNS itu ada BPJS BPJS Ketenagakerjaan. Itu juga tidak semua semua ditanggung. Yang ditanggung itu hanya di dalamnya itemnya hanya kecelakaan kerja sama kematian saja gitu kan. Untuk kesehatannya mungkin yang non ASN ya mereka belum dapat gitu, kecuali mandiri daftar sendiri gitu kan. Untuk lebih jelasnya tentang hak dan kewajiban silakan baca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ya. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya, apakah di kecamatan ini memberikan hak-hak seperti cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan THR dengan baik? Kalau cuti tahunan, cuti melahirkan segala macam itu sama. Tapi di undang-undang itu, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu ada, udah jelas. Di situ apa hak dan kewajiban ASN. Silakan baca, di situ ada cuti, kita juga ada cuti kayak misalkan ya maaf pegawai untuk perempuan gitu kan, cuti melahirkan ada, untuk cuti tahunan pun kita ada gitu kan. Tapi lebih seringnya sih kalau kayak cuti tahunan, kalau tidak mendesak mungkin ASN itu jarang mengambilnya gitu kan. Sebetulnya udah diatur semua sih, hampir sama kayak perusahaannya, hampir sama sih pokoknya, dan jaminan juga hampir sama gitu kan. Ya itu mungkin tentang ASN gitu kan, hak dan kewajibannya. Terus ada lagi yang bisa ditanya? Sudah, baik, cukup, terima kasih Pak. Itu semua pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang sudah Bapak berikan. Informasi yang Bapak sampaikan sangat berharga dan akan membantu kami untuk memahami kondisi perlindungan tenaga kerja secara lebih baik. Sekali lagi, terima kasih. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses dalam pekerjaan Bapak. Amin. Sekian, kurang lebih yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.